Oke Sobat Juragan, kembali lagi bersama saya Nur Agis Aulia, Juragan Kambing. Dan kita kembali dalam acara podcast Belajar Bareng. Dan Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang akan berbagi, sharing, yaitu Bang Fahmi Talib. Selamat siang Bang Fahmi, sehat? Selamat siang, sehat dong. Saya izin dipanggil abang aja ya. Siap, gitu. Kalau Fahmi aja nggak apa-apa. Fahmi. Biar kelihatan lebih muda gitu ya Bang Fahmi ya. Iya. Walaupun Bang Fahmi, udah gimana? banyak uban nih. Sekarang sibuk apa nih Bang Fahmi nih? Sibuknya masih ngelola akikah aja ya. Dahsyat. Jadi masih bisnis aja ya? Bisnis aja udah. Di luar dari itu ada organisasi kan? Ya ngurusin Asosiasi Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia, Akikah. Oke. Aspakin. Oke, jadi Sobat Juragan, Bang Fahmi Talib ini ya, atau saya lebih singkat Bang Fahmi saja ya. Bang Fahmi ini adalah salah ketua atau presiden, Ketua umum aja lah. Ketua Umum Aspakin, Asosiasi Pengusaha Akikah ya. Nanti kita akan cerita apa itu Aspakin dan bagaimana kemudian peran Aspakin dalam mengembangkan bisnis domba kambing di Indonesia. Nah, Bang Fahmi nih, mungkin bisa diceritakan dulu nih ya latar belakang begitu. Lahir di mana, besar di mana, sampai kemudian saat ini itu seperti apa tuh? Ya, sebelumnya terima kasih nih Oke, udah diundang nih. Ya, sama-sama juragan kita. Oh iya benar. Oke, lahir di Jakarta ya, tahun 84. Muka memang agak kelihatan lebih tua daripada umurnya. 84 di Jakarta, di Cipinang yang sekarang jadi markasnya Juragan Akikah. Betul. Seperti itu. Dan sampai sekarang ini belum ada kepikiran untuk yang lain kecuali memang di bisnis domba kambing aja. Seperti itu. Dan lini bisnisnya khusus di Akikah untuk saat ini. Oke. Gitu. Sekarang lokasi pun masih sama di Cipinang, Jakarta Timur. Nah, mulai berbisnis domba dan kambing itu sejak kapan? Ini usaha keluarga turun temurun. Jadi dulu itu di Cipinang kakek itu piaranya kuda. Gitu. Kuda. Cuman karena satu lain hal, bapak itu nggak terlalu tertarik sama kuda. Tapi dia omnya ada yang main di kambing, akhirnya memain kambing. Oke. Gitu. Dan terakhir itu pertama kali dia benar-benar berbisnis sendiri itu tahun 72. 72, luar biasa, sudah hampir 30 tahun lebih. 72 itu di Pasar Mester ya, Jatinegara. Sekarang dekat stasiun itu dia dagang. Tapi tahun 74 kalau nggak salah pasarnya malah ditutup. Jadi pasar Impres yang sekarang lah. Oke. Nah, berarti ini usaha turun temurun begitu. Turun temurun. Nah, apa yang melatar belakangi akhirnya Bang Fahmi juga memilih untuk menggeluti usaha domba dan kambing ini? Ada satu hal sih yang menarik di 2014 waktu itu. Kita itu ya biasa ya, namanya bisnis itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika 2014 itu kita ngalamin kerugian yang agak lumayan lah. Oleh karena itu saya coba udah deh terjun deh, kayaknya udah saatnya masuk nih untuk bantu orang tua kan. Bilang mau abah udah deh nanti kita yang beresin. Nah itu sampai dengan 2015 coba kita beresin kerugian itu akibat kurban. Akibat biasa lah, Kang Agis juga tahu lah kalau lagi kurban gonjang ganjingnya seperti apa. Nah akhirnya di 2015 karena bisa menyelesaikan masalah yang di 2014, udah deh lu kelola. Gitu kata abah. Nah 2015 itu kita kelola, tetapi core bisnisnya kita rubah dari yang tadinya itu jualan domba kambing hidup dan karkas ya, potongan gitu, kita rubah ke akikah. Nah 2016 saya kasih nama tuh Juragan Akikah. Berarti memang itu sejak 2012 tuh brand itu muncul. Dulu sebenarnya ada brand lain. Ada. Kebanyakan nama bapak aja, kan tradisional aja dulu. Rata-rata kalau dulu tuh nama orang tua. Nama orang tua. Gitu. Juga. Karena ada kebutuhan untuk media, nggak mungkin nih buat ngangkat nama ini, namanya apa nih? Betul. Kebetulan waktu itu sempat ikut salah satu workshop lah, itu mungkin tahu lah kita nggak sebut. Dia pakai baju juragan, wah kayaknya menarik nih juragan nih. Kita harus jadi juragan kan di kampung kita sendiri istilahnya ya. Sekarang di negeri kita. Gitu. Jadi kita pikirin kasih nama Juragan Akikah. Baru kemudian dibangunlah brand itu, bisnis itu sambil berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan memang jadi motivasinya karena memang dulu ada tantangan ya untuk menyelesaikan persoalan. Akhirnya kemudian diserius itu domainnya. Betul.
sampai saat ini begitu ya. Nah, menurut Bang Fahmi ini bisnis domba dan kambing ini masih menarik. Kalau saya melihat bisnis itu dari kacamata lain ya, saya cuma melihat satu, apakah bisnis itu profit, apa enggak, pertama. Terus yang kedua adalah bisnis itu saya ngelihatnya lagi, apakah market membutuhkan. Karena bagi saya itu kan bisnis cuma menyelesaikan, bisnis itu kan cuma menyelesaikan solusi ya, solusi dari permasalahan-permasalahan orang aja kan. Nah ini saya lihat, marketnya membutuhkan ternyata. Ya udah cukup dua itu. Dan ada lagi. Ternyata di bisnis domba kambing ini kelihatannya, apalagi menyangkut masalah keagamaan, kita melihatnya bahwa ini adalah salah satu bisnis yang bisa sustainable. Gitu. Jadi kayaknya ini umurnya panjang bisnis-bisnis di urusan domba kambing ini, bukan cuma di kulinernya, bahkan di urusan keagamaan seperti kurban dan akikah ini insya Allah akan panjang selama Muslim masih ada, dan insya Allah Muslim terus ada sampai hari akhir. Selama kurban atau akikah tidak diganti sama kucing begitu ya? Iya, nggak mungkin. Masih domba dan kambing berarti akan sampai akhir zaman juga masih ada pasarnya. Gitu. Dan saya lihat itu bisa di sustainable panjang dan juga bisa di scale up. Gitu. Nah, ini menarik Bang Fahmi ya. Kalau lihat dari perjalanannya Juragan Akikah begitu kan. Ya dengan ada potensi bisnis domba dan kambing kan banyak juga nih yang bisnis juga timbul tenggelam. Gitu. Kemudian ada yang beberapa tahun baru berdiri, selanjutnya beberapa tahun juga sudah menghilang. Tapi kan kalau Juragan Akikah kan terus begitu ya. Bahkan kalau kita lihat saat ini kan sudah pertumbuhannya juga lumayan besar. Nah kira-kira apa sih sebenarnya yang dilakukan Juragan Akikah? Kalau kita sih sebenarnya waktu awal itu memang kita pengen, kita punya acuan ya, kita punya goal. Goalnya kita itu ya pengen jadi corporate lah. Jadi corporate, dan kita ingin sekali ketika bisnis ini berjalan dari awal itu kita memang memulainya itu dari nol. Jadi saya dulu kan tahu sendiri kan tukang jagal. Ya kan? Kita ngejagal sendiri, kita belanja sendiri apa segala macam hingga kita paham dan ini bisa didelegasikan kepada tim, maka kemudian kita coba untuk membuat tim gitu. Karena kan sampai kapan mau jadi Superman? Oke, dahsyat. Berarti memang betul-betul ini diarah goalnya adalah corporate gitu. Corporate. Nah, jadi menurut Bang Fahmi ini goal itu penting ya dalam sebuah bisnis? Kalau menurut saya sih sangat penting ya. Why? Karena sekarang kalau misalnya dia nggak ada goal, kayak kita jalan kita nggak ada tujuan, bagaimana sih? Karena berarti harus ada tujuan ya. Ketika tujuan itu tercapai, kita buat lagi tujuan yang lain. Seperti itu. Selain ya tujuan-tujuan masalah kerohanian ya, ibadah dan segala macam. Tetapi untuk tujuan di dunianya, ya saya punya goal-goal. Yang goal-goal itu bagaimana sekarang, karena mengacunya corporate, maka manajemennya saya rapikan. Saya mencoba untuk merapikan bagaimana semuanya terlampir, terlapor, ya istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang ya bisnis harus punya tujuan. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya dari pengalaman Bang Fahmi untuk membuat goal atau tujuan yang ini oke deh? Menurut saya sih goal itu kan pertama harus terukur ya. Jangan menghayal misalkan ada sesuatu ya gue pengen tinggal di dalam air gitu tanpa apa gitu segala macam kan. Goal itu kan harus terukur dan harus bisa diukur. Gitu. Makanya goal-goal yang kita buat itu adalah sesuatu yang memang kita ukur dan kita pelajarin dari pengalaman-pengalaman kita. Karena gini, semakin growth sebuah bisnis, kita nggak bisa lagi itu untuk kontrol secara keseluruhan. Berarti kan harus ada tim, harus ada divisi-divisi yang kita bangun. Nah, acuannya bagaimana? Ya kita tinggal contoh aja perusahaan-perusahaan besar. Kan gitu kan. Mereka punya apa sih? Mereka punya, walaupun sekarang kayak ya manajemen kaki meja lah untuk awal. Kita ada tim divisi marketingnya sendiri, kita ini nanti akan berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan dari si usaha itu ya. Jadi karena memang banyak juga pengusaha itu dia juga punya goal sebenarnya, tapi setelah ini kan kayaknya tidak sesuai gitu kan. Akhirnya kemudian balik kanan ataupun malah meninggalkan. Betul. Nah, makanya Sobat Juragan tadi ya, kata kuncinya bagaimana membuat goal itu menjadi sesuatu yang terukur sehingga mudah dievaluasi juga. Betul. Mungkin. Nah, dan tadi yang menarik gitu kan, ketika goalnya sudah tercapai kemudian buat goal yang baru begitu. Nah, apa seperti itu atau kenapa harus seperti itu? Karena ya sekali lagi ya, kita bisnis ini bukan seperti sekolah. Sekolah itu kan kalau anggapan saya itu adalah fitness game. Ya.
ada tujuan yang udah selesai udah gitu loh. Tetapi ketika kita masuk di dunia usaha, kita infinite game dan kita berusaha agar permainan ini tidak pernah berakhir. Tuh. Mungkin lebih jelas Kang, infinite game itu seperti apa? Takut sobat juragan masih bingung. Iya, kalau infinite game istilahnya kalau kita kayak sepak bola, ada waktu tuh 2x45. Udah selesai. Tapi kalau infinite game itu adalah suatu permainan yang kita nggak ada akhirnya. Kita nggak tahu batas waktunya seperti apa. Dan di bisnis ini pun seperti itu. Makanya pengusaha atau owner itu penting punya goal yang terus-menerus di-upgrade gitu. Pasti. Ini dahsyat ini. Nah, oke, goal selesai. Akhirnya kemudian selain goals, adakah yang membuat Juragan Akikah tuh terus terus menjalankan bisnis ini, terus bertumbuh gitu? Apa yang kemudian harus diperhatikan lagi? Ya, kita nggak menutup ya bahwa bisnis itu kan salah satu tujuan utamanya tadi seperti saya bilang di awal adalah profit. Ya kan, karena dengan profit yang kita dapatkan, kita bisa bermanfaat terutama untuk keluarga ya, terutama untuk diri sendiri, keluarga gitu kan. Dan juga untuk masyarakat sekitar. Dengan adanya kita dapat income lebih, kita bisa narik karyawan, kita berguna lah untuk masyarakat. Dan tahu sendiri kita ini kan Muslim ya. Kita Muslim itu ya harus kaya kalau saya bilang. Muslim itu harus kaya. Kenapa harus kaya? Bukan cuma dari usaha ya. Jangan pengusaha harus jadi pengusaha, enggak. Saya enggak, karena orang itu dikasih porsinya masing-masing. Ada yang karyawan tapi juga bisa sukses, ada yang pengusaha juga bisa sukses apa segala macam. Semuanya ada porsi masing-masing. Tetapi ingat di di Muslim kita itu disuruh zakat, kita itu disuruh sedekah, kita itu disuruh haji, umroh. Wah, banyak segala macam. Kurban, akikah kalau punya anak. Kan segala macam, dan itu kan memerlukan biaya gitu loh. Nah, bagaimana kalau kita tidak berusaha untuk menumbuhkan bisnis kita, akhirnya ya itu cuma buat kita, tapi nggak bisa untuk masyarakat dan segala macam. Ini menarik nih Sobat Juragan. Jadi tadi ada hal yang tadi diucapkan sama Bang Fahmi, bagaimana kemudian kita harus terus belajar gitu kan, untuk kemudian bisa bertumbuh. Karena ini menjadi kunci untuk terus berkelanjutan ya. Nah, selain itu Bang Fahmi, bisnis itu kan naik turun nih ya. Naik turun, kadang untung, kadang rugi, ataupun ya mungkin kadang ramai, kadang sepi begitu. Nah, bagaimana kemudian Bang Fahmi nih strateginya tetap konsisten gitu, tetap fokus gitu untuk mencapai tujuannya itu di tengah situasi yang tidak menentu? Pertama, bisnis itu kan berpola ya. Nah, kalau saya ngeliat sih ada polanya, yang pola itu kayaknya kita bisa pelajarin deh sebenarnya. Kayak bisnis ini kapan sih waktu-waktu bisnis ini lagi turun, atau misalkan kayak pandemi kemarin deh contohnya. Ternyata di pandemi kemarin itu nggak semuanya bisnis itu turun kan, ada yang juga yang naik. Ya kita pandai-pandai membaca situasi sih sebenarnya. Terusnya juga jangan lupa untuk mengupgrade ilmu. Gitu. Untuk saya yang bukan ya orang pendidikan lah gitu. Saya cuma lulusan STM. Saya ngerasa saya punya ilmu ini kurang di dalam dunia bisnis, dalam hal yang lain. Maka dari itu ya kita baca buku, kita ikut workshop, kita ngobrol. Ngobrol gini dengan Kang Agis kan otomatis juga saya juga nimba ilmu dari Kang Agis. Kang Agis juga dapat informasi-informasi. Makanya namanya podcast belajar bareng. Jadi kita tuh saling-saling belajar. Betul. Karena ya hal-hal seperti itu nggak bisa ditutup, apalagi dengan dunia yang cepat banget berubah untuk hari ini. Kadang sekarang polanya A tentunya berubah menjadi pola yang B. Kita harus pelajari, dan biasanya pola-pola itu ketika kita pelajari kita akan bisa mengikuti pola-pola itu. Jadi ketika ada penurunan kita nggak stagnan, nggak sampai drop banget, tetapi juga kita bisa mengambil celah gitu. Seperti itu. Nah, Sobat Juragan, ini menarik. Tadi sempat disampaikan bahwa Bang Fahmi ini lulusan STM begitu ya. Akhirnya kemudian menggeluti bisnis sampai saat ini, sampai sebesar ini begitu. Nah, yang paling mungkin yang jadi pertanyaan juga tuh, belajarnya dari mana dan seperti apa? Sehingga kemudian dari tadi ada beberapa menentukan tujuan, bagaimana membangun tim dan segala macam. Saya kira kan ada hal yang dilakukan sama Bang Fahmi itu. Apa aja tuh? Jadi waktu pertama ya, keluarga itu kebanyakan bukan pekerja, bukan karyawan. Keluarga saya itu bukan karyawan, kebanyakan itu ya usaha lah, berbisnis walaupun kecil-kecilan. Kayak bapak itu kan main domba kambing gitu kan, terusnya ya banyak lah berbisnis kecil-kecilan. Nah, jadi mungkin itu sudah termindset nih, kayaknya gue nggak kerja gitu. Walaupun setelah lulus sempat ngerasain dunia kerja juga gitu kan. Nah, tetapi ada yang menarik waktu itu. Di tahun
tahun 2000, sekitar 2002 lah. 2002 itu saya itu emang hobi baca. Oh, oke. Dulu baca. itu demennya di Gunung Agung. Ya, Ya, demen di Gunung Agung. Demen gunung. Enggak abis Gunung ini. Agung itu kan Gunung Agung. ini teman-teman sobat juragan apa? Kayak Gramedia. Kayak Gramedia begitu. Iya. Oke. Sorry, bukan tahun segitu. Itu di tahun 98 setelah setelah apa namanya? Reformasi. Iya. Tahun 98 itu saya sering nongkrong di toko buku. Jadi dulu kalau toko buku itu kebanyakan pada duduk di bawah, masih ingat lah. Ya kan, untuk ekonomi merakyat duduk di bawah dan itu nggak dimarahin biasanya. Nggak kan, kita buka-buka buku, kita baca apa segala macam. Ada satu buku yang menarik waktu itu, walaupun terakhir saya tahu itu adalah buku fiksi gitu, tetapi hasil dari buku itu bisa bikin sukses juga orangnya yang nulisnya itu. Itu bukunya Robert Kiyosaki. Oh iya. Jadi kelas 2 SMP saya baca bukunya itu, bukunya PLM dulu. Yes. Ya kan, itu Rich Dad Poor Dad. Nah, itu saya baca buku itu juga cash flow quadrant. Nah, kayaknya itu yang tertanam. Itu yang tertanam, akhirnya waktu saya itu lebih banyak habis di perusahaan dibandingkan di kelas sekolah. Nah, Sobat Juragan, tadi disampaikan ada beberapa buku yang dibaca dan kemudian menjadi salah satu titik di mana Bang Fahmi ini akhirnya menemukan gitu ya tentang mungkin mindset bisnis begitu ya. Mindset bisnis. Jadi buku Rich Dad, Poor Dad dan Cash Flow Quadrant. Gitu. Dan memang ini buku ini sangat terkenal pada zamannya begitu. Terakhir kemarin ke Gramedia ya, betul, itu masih nomor 1. Masih ada. Nah, itu luar biasa. Jadi, penjualannya. Nah, Bang Fahmi, tadi selain dari buku ya, jadi begini, biasanya kan kalau pengusaha tuh kan perlu belajar. Gitu. Nah, menurut Bang Fahmi nih ya, kalau pengen jadi pengusaha nih, belajar seperti apa begitu? Apa aja yang kemudian dilakukan gitu dalam hal ini? Kalau saya ngelihat gini ya, kalau misalnya kita jadi pengusaha, pertama itu kita terjun dulu ya. Kebanyakan kita terjun dulu ke dalam, ya saya ngikut Bapak. Yes. Terusnya ketika ngikut Bapak, Abah ya, itu kita mempelajari apa sih celah-celah yang masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah yang timbul ini kita coba perbaikin. Kita coba pelajarin. Ini kok jualan begini aja ya, sedangkan orang-orang jualan udah pasang spanduk dan segala macam waktu itu. Ternyata di zaman saya itu saya udah sempet mempelajari Twitter dulu, kita zaman Twitter pakai buzzer. Jadi buzzer itu kan dari Twitter dulu. Kayak apa sih sekarang, influencer ya? Influencer. Dulu saya tuh pakai kayak buzzer untuk jualan produk. Dulu baju koko saya jualan. Nah, itu saya terapkan di usaha Ayang Akika. Ya mulai itu pakai FB Ads, pakai IG apa segala macam kita pelajari, karena bagi saya usaha itu adalah menyelesaikan masalah yang ada di dalam. Kaizen. Yes. Karena saya pernah juga kerja di Toyota walaupun cuma 1 tahun, itu kita belajar Kaizen, perbaikan terus-menerus. Pasti kan gini, dari satu level ke level yang lain pasti itu ada masalah. Ya kan, misalnya tadinya dapat orderan cuma 1 ekor. Ternyata 2 ekor atau bahkan 10 ekor, itu pasti ada masalah di karyawan. Ya kita perbaikan terus-menerus, perbaikan tempatnya, perbaikan SDM, dan perbaikan untuk diri kita siap nggak untuk naik ke sana. Nah, kebanyakan ketika sudah naik itu orang yang nggak mau repot, dia nggak siap. Kok kayaknya berat ya punya usaha besar tapi waktunya kita makin tersita. Kan seperti itu kan, untuk keluarga habis, mendingan gue balik lagi deh ke dunia kerja yang gue berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, udah sampai rumah lagi, gue bisa nganterin anak gue sekolah, gue bisa ini apa segala macam. Tapi ketika masuk dunia usaha kan kita waktu kita tersita tuh semua. Apalagi ketika pertama kita kan jadi Superman tuh. Ini cobalah ngiklannya kita sendiri, promosiin, terusnya kita belanja, masak, waduh segala macam. Seperti itu. Nah, itu akhirnya kita lakukan. Bagaimana caranya perbaikan terus-menerus. Oh, ini kurang, ini harus ada orang. Oh, ini harus dilakukan seperti ini. Oke, itu didapatkan dari hasil belajar kan? Dari hasil belajar, buku-buku yang kita buku, ada lagi nggak? Workshop. Oke, workshop terus? Dulu saya itu hampir-hampir ahli workshop ya. Wah, ahli workshop. Itu sangat berguna ya? Menurut Bang Fahmi itu berguna? Sangat berguna. Karena di situ juga kita merubah mindset dari yang tadinya nggak ngerti, ya akhirnya ngerti, oh kita harus seperti ini. Terus juga dari mentor. Jadi saya itu kan, Kang Agis juga tahu ya, kita sama, hobi jalan. Hobi jalan, kita ketika ada seseorang yang kita rasa bahwa dia itu memiliki kemampuan lebih dari kita di usaha kita yang sama, kita berusaha untuk belajar sama dia. Gitu, kita coba pendekatan warung kopi,
ya kan, bawain hadiah, ngopi bareng, ngobrol apa segala macam. Akhirnya kita ketemu, ya itu lebih cepat nyelesain masalah, atau kalau saya bilang potong kompas. Potong kompas. Ada lagi selain itu? Ya mungkin ya, cuma lupa. Jadi sobat juragan, kalau mau jadi pebisnis, jadi perlu belajar. Dan kalau kita lihat ataupun yang tadi disampaikan Bang Fahmi, ada beberapa tips nih buat sobat juragan. Pertama, langsung terjun langsung. Kedua, baca buku, bisa ikut workshop. Bahkan yang terakhir, teman-teman juga sobat juragan harus punya mentor juga. Nah, ini bisa jadi sarana untuk sobat juragan belajar ilmu bisnisnya supaya terus-menerus melakukan perbaikan. Oke, nah Bang Fahmi juga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Aspakin. Sebenarnya Ketua Umum atau Presiden di ADRT-nya itu? ADRT ketua umum. Ketua Umum ya? Ketua umum. Oh, diganti ya? Dulu Cuma presiden teman-teman ya? Dulu presiden. presiden. Ya? Oh, jadi Teman-teman itu manggil tetap. ADRT begitu. Disebut Ketua Umum. Tapi kalau seluruh anggota begitu ya, pengurus Masih sebutnya manggil presiden, Bang Pres, Bang Pres. Presiden. Karena saya juga manggil beliau ini ya Bang Pres harusnya begitu, karena beliau adalah Presiden Aspakin. Nah, Bang Fahmi ya sebagai Ketua Umum mungkin bisa cerita tentang Aspakin itu apa? Ya ini sebenarnya Aspakin ini kumpulan kompetitor ya. Oh, ini menarik nih, kumpulan kompetitor disatukan gitu. Ini istilahnya tempat-tempat orang yang qanaah ini. Merasa berkecukupan, jadi saling berbagi. Jadi gini, sebelum Aspakin ini berdiri, kita kan sering kumpul ya. Oh. Ya Kang Agis juga kenal mungkin dari Oke. sebelum kita Aspakin itu berdiri 7 tahun yang lalu ya. Kita udah belasan tahun juga bertemu. Kita ngobrol dan segala macam, dan kita sering sharing ilmu. Betul. Kenapa? Saya baru berasa sharing ilmu itu akhirnya menambah ilmu, karena mengulang. Kalau bahasa anak tahfidz murojaah. Bekerja. Ya kan, kita ternyata murojaah. Dari kita sharing ilmu itu ternyata murojaah. Oh, ini gue lupa nih. Ya kayak sekarang nih, oh Yes. ternyata ada yang kita lupa gitu loh. Ternyata pas kata ditanya, atau oh iya, dan gue belum lakuin di situ. Nah, dulu kita biasa sharing, ya kan, dengan ya Kang Agis, kita ngobrol sampai dulu lesehan-lesehan ya. Oh iya. Ya dimanapun jadi gitu, di kandang hayu Yang gitu kan. penting bisa ngobrol. Bisa ngobrol, ada kopi, Ada ada apa, kopi. jadi gitu segala macam. Nah, akhirnya kita belajar di situ, dan saya menemukan di Aspakin waktu awal, disitulah saya bertemu dengan mentor-mentor saya. Mana? Disitulah akhirnya saya potong kompas. Yang harusnya mungkin ya saya agak jauh jalannya, jangan begitu, ini begini ya. Kita bertanya, kita kunjungan silaturahim dan segala macam. Ya seperti itu. Akhirnya budaya itu yang saya pengen yuk tekanin lagi teman-teman di Aspakin. Bagaimana teman-teman ini bisa bertumbuh, kita saling sharing tanpa saling sikut-sikutan walaupun sama-sama kompetitor. Akhirnya kita bisa bertumbuh bareng, dan ya kalau saya sih hakikatnya gini. Kalau kita berbicara tentang organisasi, kan itu kan tempat di mana ide, gagasan, terobosan, ya kan berkumpul untuk apa sih? Untuk kita mengantisipasi dari hal-hal yang mungkin akan menjadi keuntungan atau masalah kita di masa depan. Jadi saya berharap juga, saya coba untuk di Aspakin ini teman-teman itu, yuk kita beradu ide, yuk kita beradu gagasan, yuk kita bikin-bikin nih terobosan apa gitu segala macam. Toh untuk kita juga gitu. Jangan sampai bisnis kita ini yang harusnya udah berkembang segala macam kita pelajari, mungkin ada yang turun temurun dari dagang kambing dan segala macam, ada orang-orang baru atau ilmu-ilmu baru yang datang kita nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah seperti itu. Jadi, kurang lebihnya. Dan Aspakin berdiri sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun ya, dan ini luar biasa perkembangannya juga. Dan kalau kita lihat beberapa member-member Aspakin juga, wah banyak banget tuh perubahannya Betul. juga kan. Dari mungkin yang ya hanya puluhan, sekarang udah ada ratusan yang bisa menjual domba kambing begitu. Bahkan suara ini luar biasa pokoknya kalau misalkan nanti teman-teman. Dan bagi sobat juragan yang ingin menjadi yang ingin gitu menjadi pengusaha akikah, nanti juga bisa bergabung di Aspakin. Nah, bagaimana cara daftarnya nanti saya akan kasih linknya ya, tunggu saja. Nah, Bang Fahmi, oke ya, jadi Aspakin itu tempat untuk ya saling berbagi lah, gitu ya, berbagi ilmu, pengalaman dan segala macam untuk menumbuhkan di antara membernya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bang Fahmi mau jadi presiden atau Ya. ketua umum? Pertama karena saya dapat manfaat Oh. waktu awal.
Ini jujur banget tuh. Waktu awal, Aduh. iya waktu awal Aspakin berdiri itu sangat bermanfaat karena saya bisa nemuin mentor-mentor saya di situ. Oh iya betul. Ya kan? betul. Ya karena kumpul semua dalam satu Betul, organisasi. betul. Jadi yang tadinya kita harus nyebrang ke sana sini, ini siapa sih pemain yang besar di sini? Siapa sih pengusaha yang sukses di sini? Kita kan nggak tahu. Betul. Tapi ketika mereka kumpul kan tinggal gabung, lihat nomor teleponnya, coba kontak. Bang, mohon izin saya bisa kunjungan nggak ke sana? Apalagi Bang, saya ketua Aspakin begitu ya. Jadi udah langsung ya. Ya kalau responnya tuh sekarang cepet seperti begitu. kalau sekarang Kalau seperti enggak, nanti kamu jadi bisa dipersulit jadi member Aspakin. enggak juga. Berarti manfaat ya selain itu Bang. Iya, karena Mungkin ada apa karena ada manfaat ini? dan juga di sini terkadang ya karena kita sudah bertumbuh besar di sini saya menemukan tempat ya kita akhirnya kolaborasi. Walaupun kolaborasi di usahanya enggak. Misalnya nih contoh ya kayak sekarang ini saya sedang kolaborasi dengan salah satu teman di Aspakin yang ternyata dia konsultan HRD. Dia Consulting HRD ya. iya konsulting HRD dia Gimana punya perusahaan yang saya akhirnya bisa kerjasama itu kan lewat wasilahnya Wasilah Aspakin Aspakin. gitu akhirnya bisa bertemu oh ternyata ada beberapa hal bang kayaknya caranya begini aja ya bang caranya kayak gini itu potong kompas lagi akhirnya pertumbuhan kita yang tadinya kita mikir sendiri kan bukan anak sekolah nih bukan lulusan HRD juga nggak pernah kerja di situ akhirnya kita bisa backgroundnya psikolog juga bukan gitu. gitu akhirnya kita oh ternyata caranya seperti ini oh ternyata gini akhirnya dari goal saya untuk mencapai tujuan ya kan goal itu kan kalau saya sih doa ya Oke. untuk mencapai tujuan kita ya kita dapat di situ seperti itu. Jadi sobat juragan, ternyata dari Aspakin ini selain Pak Ketum, saya kira juga anggota juga memperoleh banyak manfaat begitu ya. Dan yang pasti gitu kan bisa melihat peluang kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu bukan arti sempit begitu kan harus tentang bisnis gitu ya. Enggak. Tadi HRD dan lain-lainnya juga akan bisa didapatkan begitu. Tapi memang seperti itu karena mungkin beragam ya anggota Betul. Aspakin. Karena pengusaha-pengusaha itu kan mereka jalan dari berbagai macam latar belakang, Nah, ya kan? kalau member Aspakin itu dari mana ke mana aja dan Kita dari Lombok sampai Aceh. oh, Ada sekarang udah di 21 provinsi. Papua belum ada ya? Papua belum. Belum, oke. Lombok, Bali ada, Sulawesi ada, sampai Aceh, terusnya sampai ada 21 provinsi sekarang Oke. udah di 453 anggota. Gitu. Nah, Bang Fabi, ke depan Aspakin mau apa dan punya goal apa? Saya berharap Aspakin itu punya brand sendiri ya. Oh, Bukan brand akikahnya ya. yes. Aspakin itu menjadi brand ya. Paham ya? Oke, Ini I know. kalau kita jelasin. Jadi saya berusaha untuk membranding Aspakin. Saya berharap nanti Aspakin ini bisa menelurkan beberapa kebijakan-kebijakan kepada anggotanya yang istilahnya anggota ini bisa seragam, punya standarisasi sendiri. Jadi nanti mungkin kita akan menyimpulkan sekarang itu kan kebanyakan promosi ya. Yes. Itu kan lewat ads ya, promote. Jadi saya berharap nanti yang promotnya itu si Aspakinnya aja sendiri karena udah pasti kalau di anggota Aspakin dia memiliki standarisasi berdasarkan apa yang ada telah ditetapkan oleh Aspakin. Itu saya berharapnya. Ya sekarang Keren belum. ya. Baru 1 tahun ini menjabat ini. Tapi udah luar biasa nih. Ya, kalau kita lihat pergerakannya ini luar biasa, sangat masif, terstruktur gitu kan, dan sistematis. Ini kayak mau pemilu aja. Nah, jadi sobat juragan, apa yang dilakukan Bang Fahmi di Aspakin begitu ya? Ya ini juga menjadi perhatian nih di kalangan stakeholder di usaha domba dan kambing begitu. Makanya beliau sangat dekat dengan ketua HPDKI, kemudian dengan stakeholder lainnya karena ternyata kan Aspakin atau rantai bisnis dari Akika itu luas begitu kan ya. Jadi bukan hanya dengan peternaknya tuh, nanti mungkin dengan kulinernya ataupun dengan yang lainnya ya Bang Fahmi ya. Dan menurut Bang Fahmi itu kolaborasi itu seperti apa tuh? Iya. Dalam usaha. Dalam usaha ya. Ya paling kalau kita bilang bukan cuma kolaborasi bersatu, Oke. padu ya, gitu kan. Oh ini bersatu lah kita menyatukan, enggak juga. Saya bilang selama itu masih ada simbiosis mutualismenya, kita bisa kolaborasi dalam hal apapun. Ketika kita, yang pasti sih gini, kenapa sih kita perlu kolaborasi ya? Ini pemahaman saya aja nih ya. Kenapa sih perlu kolaborasi? Karena satu, kita ini kan makhluk sempurna yang tidak sempurna. Woi, ini mantap juga. Oke, Ya kan oke. pasti kita memiliki kelebihan
pasti kita memiliki kelebihan, tapi di balik itu pasti kita memiliki kekurangan gitu. Kita nggak mungkin bisa menguasai satu lain hal secara menyeluruh, apalagi ketika di dunia bisnis ini kan kompleks sekali ya gitu. Kalau misalnya sekarang kita bicara tentang media ini, banyak orang-orang yang bisa bikin media tetapi dia tidak bisa memarketingkan. Maka dia harus kolaborasi dengan teman-teman yang bisa marketing. Nggak melulu harus ayo kita jadi satu perusahaan, nggak juga gitu, bisa kolaborasi dalam hal-hal yang lain seperti itu. Bagaimana kita berharap nanti Aspakin itu makin berkembang ya. Sekarang kita lagi pengen kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan beberapa stakeholder gitu kan, organisasi yang lain. Yuk kita biar sama-sama bisa bertumbuh bareng dengan cara yang berbeda-beda. Itu dahsyat. Itu konsep kolaborasi dari Bang Fahmi. Nah, Bang Fahmi, ini lebih ke personal. Pernah gagal? Pernah gagal dalam berbisnis? Gagal enggak ya? Enggak, saya nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Itu pelajaran. Oh, kan jadi lagi belajar. Ya. Contohnya seperti apa? Ya kalau kita naik sepeda kan jatuh biasa aja. Terusnya kita ngayuh lagi. Berarti pernah jatuh begitu ya? Pernah jatuh. Tapi itu bukan gagal. Itu ini proses belajar. Nah, ini biasa nih ada apa namanya ya? Ada sesuatu yang baru nih ya tentang kegagalan. Jadi beliau menyatakan bahwa dia tidak pernah gagal begitu ya, tapi pernah jatuh. Artinya ya itu bagian dari pembelajaran. Dari pembelajaran aja. Gitu. Nah, Bang Fahmi, pernah merasa lelah atau bosan atau merasa aduh kayaknya gua ini banget nih gitu kan di bisnis? Gini ya. Secara manusiawi ya, personal ya. Iya, pasti pernah. Saya kadang-kadang nih kalau misalkan gini ya. Saya ini kan orang yang perlu di challenge. Jadi jangan challenge saya gitu kan. Kayak challenge dulu nggak pernah podcast deh, misalkan kayak gitu kan. Gugup ngomong, saya gugup ngomong di depan orang gugup. Lo ya, ini Sobat Juragan ya, ini banyak banget quotes yang bisa kita mainkan di TikTok. Saya dulu nggak pede, belepotan lah, mungkin masih sampai sekarang. Tetapi karena ter-challenge, ya saya memberanikan diri. Gitu. Gagal itu menurut saya bukan gagal, proses yang tertunda aja. Lu akan gagal ketika lu berhenti. Jadi jangan pernah berhenti, maka lu nggak akan pernah gagal. Ini nanti nih sama Juragan ya, nanti kita bisa inikan lagi. Nah, Bang Fahmi ya, oke lah, manusiawi kita pasti capek ya dalam menjalani bisnis. Nah, apa sih yang kemudian membuat akhirnya bisa langsung bangkit lagi atau move on? Tujuan. Goal kita seperti apa, itu yang bikin kita pengen bangkit lagi. Terusnya saya berusaha untuk mencari challenge yang baru, walaupun itu di usaha sendiri. Gitu. Terkadang kan kayaknya kalau stagnan itu kayaknya nggak asik ya. Ya kan, harus berpola lah. Kita ada kurva-kurva yang ketika kita lagi tinggi, kita seperti apa. Ketika kita lagi rendah, kita seperti apa. Itu jadi ter-challenge terus, dan akhirnya otak kita berpikir terus. Dari situlah akhirnya kita ya udah asik gitu loh. Misal kayak tadinya nih, misalnya kayak motong kambing ya. Kan motong kambing gitu-gitu aja. Ya kan? Suatu saat saya merubah polanya anak-anaknya, coba dong kayak garmen. Yang ini buka doang ya depannya, yang sebelah sini buka kulit belakang. Kadang-kadang kan perubahan-perubahan seperti itu membuat kita nggak jumut ya, apa sih bahasa ininya? Nyaman mungkin. Iya. Mungkin apa sih jadi yang habit gitu, yang kita itu kayaknya udah udah begitu gitu aja hidup. Ya kan kita perlu nyari suasana segar kayak gini, kita perlu ada hal-hal yang baru lah gitu. Ya, mungkin seperti itu karena kalau kita terus-terusan ya akhirnya aduh ngapain ya, kok gini-gini aja. Kalau ditanya gitu ya, apa resiko dari usaha atau bisnis domba dan kambing ya, khususnya akikah ini? Nggak laku. Selain dari itu ada lagi resikonya? Apa ya, paling besar ya nggak laku. Kalau udah nggak laku nggak profit. Kalau nggak profit nggak sustainable. Bagaimana mau scale up? Lengkap banget tuh ya. Jadi, itu resikonya. Dan apa yang perlu dipersiapkan nih untuk Sobat Juragan yang memang betul atau apa yang perlu diantisipasi supaya produknya nggak laku? Ya, yang pertama ya kalau saya sih masih pakai ilmu-ilmu murahan. Ya kan, ilmu murahan yang ada di YouTube. Jadi ya kayak mix marketing mix apa segala macam. Kalau misalnya pertama bisnis, ketika kita mau terjun di dunia bisnis, apapun bisnisnya, yang pertama itu apa sih yang lu mau jual?
produk. Kan pasti begitu, produk. Kita kira-kira produknya ini, ya kembali lagi, produknya ini kita harus memenuhi 2 syarat. Oke. Produk yang kita jual ini profit nggak sih? Jangan mikirin dulu nih, jangan mikirin kemasan, jangan mikirin tampilan, biar eye-catching apa segala macam. Kalau saya nih kagak nggak mikirin gituan tuh. Yang saya pikirin pertama produknya itu, apakah produknya itu diterima sama market. Kalau saya pertama itu. Sama itu. Market itu menerima, berarti market itu membutuhkan. Oke. Karena menurut saya itu kan, ya tadi lagi, bisnis itu kan adalah solusi dari permasalahan market sebenarnya. Market ini punya masalah apa? Ya kayak tempat sekarang ini, market punya masalah stres. Dia perlu healing. Makanya Dari kesibukan Jakarta, kota, dia perlu tenang. Ya, maka pengusaha itu ngelihat itu, oh ini ada potensi nih. Gitu. Market size-nya apalagi bisa diukur besar apa segala macam, maka mereka membuat. Yang kedua, market udah terima, pikirin yang kedua, profit. Ngapain market terima kalau kita nggak profit? Boncos terus begitu. Karena gini ada bisnis yang masih sampai sekarang bosus loh. Nah, itu nggak Tahu masuk nggak? loh saya. Tahu ya? Tahu nggak Tahu ya? masuk lah. Beberapa Bakar bisnis duit terus. Bakar duit terus begitu. Tapi kalau Bang Nggak, Fabi nggak, nggak ini nggak, ya. nggak. Ya saya juga heran sampai kapan itu apa memang Mau sampai kapan, dan akhirnya kan banyak yang bertumbangan. betul. Gitu. Sekarang kita lihat dari beberapa bisnis yang cepat bertumbuhnya, karena gini, semakin kita cepat bertumbuh, kita belum menyiapkan akar kita yang kuat. Ya kan, akhirnya ketika angin kayak gini nih, Ya, lagi betul, kencang gini nih, langsung rubuh Cedet gitu. ya. Makanya kan kalau pernah ngeliat kan bagaimana nanam korma itu, yang diganjal dulu biar Oh. akarnya kuat dulu, karena kan di pasir. Iya, iya. Jadi akarnya dulu, pondasi bisnisnya dulu nih yang dikuatin. Dikuatkan. Dikuatin gitu, seperti itu. Oke, selain dari market, tadi yang pertama market, yang Profit. kedua adalah profit. Eh, Apalagi yang perlu disiapkan? terus harga, Oh. kalau saya, ya itu ya 4P, mix marketing, Oke. saya bisa itu. Harga, terus Ya kan, produk, place, place. promo. Oke. Tempatnya juga kita pikirin. Harganya ya kalau misalnya produk lo hampir sama dengan kompetitor, kita harus mencari pembeda. Oh. Maka harga lu bisa tinggi. Ya kan gitu. Kira-kira tingginya itu masuk nggak nih ke masyarakat gitu kan. Jangan jualan kambing misalnya, ya ternyata kan kita tahu sendiri, kambing yang 25 juta juga laku. Oke. Ya iya kan? sih. Bener nggak? Gitu. 100 juta aja. 100 juga ada yang beli, ya. gitu. Nah, tergantung market yang emang kita incar. Ya, dan kita tahu bahwa market ini memang memasang harga itu, menerima harga itu seperti apa. Gitu. Kan tergantung dari kualitas value yang kita berikan dan segala macam. Habis itu tempat kita jualan, ya sekarang itu paling enak kan. Walaupun tempat yang ngumpet di ujung gang. Gitu kan, selama dia ada sinyal, ya kita bisa ngeliatin di Instagram, TikTok, ya kan, Facebook dan segala macam. Terusnya promosi, kita lakukan promosi kita seperti apa, ya inilah dengan konten-konten yang bagus, ya kan, ya, bukan cuma sekedar konten yang bagus, harus ada satu hal. Apa itu? Bentiin jempol. Berhentiin jempol ya. Boleh lebih jelas lagi ya, maksudnya gimana? Ya kita itu kan sering scroll ya. Oh, sering Sekarang lu mau bikin apa namanya, kualitas produk, gambar, konten yang bagus apapun, kalau jempol orang nggak berhenti di scroll terus mau ngapain? Ini mah. Kan gitu. Jadi berhentiin jempol. Bagaimana caranya berhenti jempol kita? Berarti ya 1 detik pertama atau 0, sekian detik atau gambar yang menarik dan segala macam. Nah itu sobat jurang ini menarik nih ya. Jadi kalau memang mau pengen menjadi pengusaha Pikirin tuh. gitu kan ya, khususnya strategi marketing, nah bagaimana caranya untuk berhentiin jempol? Jadi maksudnya adalah ya pas lagi scroll berhenti tuh, wah ini produknya bagus, oke banget nih, kita mau coba dan segala macam. Nah itu berhentiin jempol yang dimaksud oleh Bang Fabi luar biasa. Nah Bang Fabi mungkin udah di akhir ya. Yep. Mimpi atau tujuan Aspakin ke depan? Terstandarisasi seluruh member. Oh, Kita memang sudah menyiapkan ya standarisasinya itu level-level. oke. Level pertama itu seperti apa, level kedua seperti apa, level ketiga, sampai nanti kita siap untuk mengangkat Aspakin ini menjadi sebuah brand yang kuat, organisasi akikah, yang kalau orang mau akikah cari lembaganya udah lewat tersertifikasi Aspakin. Aspakin belum gitu ya? Iya. Udah jadi member Aspakin belum gitu ya? Iya, seperti Luar itu. biasa. Itu salah satu tujuan saya di Aspakin. Semudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Gitu. Nah itu sobat Curagan, itu ini jangka panjang sebenarnya ya, tujuan jangka panjang, dan menurut saya ini menjadi kunci nih untuk bisa membantu nanti teman-teman member
bisa lebih dipercaya untuk melayani usaha akikah ini. Nah, kalau mimpi dari Juragan Akikah sendiri itu seperti apa ke depan? Corporate, Corporate. seperti yang saya bilang. Oh, jadi fokus mau membangun Membangun sebuah bisnisnya. corporate ya. Saya sampai Apa mau IPO nanti gitu? hampir tidak memikirkan sekarang tentang persaingan. Oh, Karena kan di dalam bisnis itu ada apa sih? Lu mau nyari apa? Diferensiasi atau cost leadership, kan seperti itu ya. betul. Saya sekarang lebih fokusnya ke cost leadership, Cost leadership. untuk perbaikan dari dalam. Oh. Kaizen. Nah, Nah, mungkin Sobat Juragan ya, biar lebih detail gitu, apa sih prinsip Kaizen yang dianut Bang Fahmi? Karena mungkin banyak yang belum tahu juga nih. perbaikan Kira-kira seperti terus-menerus. apa? Tuh. Karena pasti gini loh, kita ini kan contoh badan aja ya, badannya kita bicara, bukan body shaming ya. Kita badan aja kan kita nggak bisa kita tanpa pertahankan kalau kita tidak melakukan perbaikan di badan kita, menjaga kesehatan dan segala macam, olahraga yang terus menerus, ya kan, yang rutin. Apalagi di bisnis kita, kalau bisnis kita cuma kita diemin aja seperti itu, pasti banyak masalah. Berarti kan harus perbaikan. Perbaikannya seperti apa? Ngikutin sekarang nih Oh. perkembangan zaman, yang rubahnya, drastis. Oke. Gitu. Kalau dulu kan kita cuma dengerin lewat radio. Radio. Kalau diundang, kita sekarang nggak bisa ada- bikin radio ada sendiri. YouTube, ya, Sekarang ada kita punya banyak media banget sendiri loh, media yang orang bisa cari, bisa searching. Kenapa kita nggak larinya ke sana? Kan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya stagnan, cuma diem kayak ya banyak lah ya. Udah diem aja gitu. Berarti dia tidak melakukan perbaikan Perbaikan. untuk bisnisnya gitu. Berarti bisnisnya dia boro-boro profit gitu kan. Boro-boro mau scale up, apalagi sustainable, nggak akan bertahan. Dan kita harus ngikuti. Kita nggak tahu nih abis ini nanti YouTube apalagi nih ke depannya. Dulu kan kita kaget dengan adanya Friendster. Tua bener ya. Sama saya juga pernah Ya kan? merasakan di Friendster. Terusnya kita kaget dulu dengan Twitter. Terusnya ada Facebook, Line, Instagram, Pet, Skapet. hilang. Sekarang ini Tuh, yang lagi kita rame tuh. TikTok. Sekarang gitu ya. TikTok. Kita pikir Instagram ini atau Facebook udah luar biasa, Bahkan ternyata masih ada. dulu sebelum ada TikTok, marketplace itu segalanya. Sekarang udah ada TikTok, marketplace udah ketar-ketir juga. Dulu kita bisa jualan enak-enak aja. Ternyata sekarang harus berbayar. Ya, Jadi macam-macam. Sobat Juragan, yang dimaksud Kaizen itu bagi teman-teman yang ingin buka usaha ya tadi, belajar terus-menerus begitu ya. Melakukan perbaikan terus-menerus, melakukan perbaikan terus-menerus. Karena kalau misalkan sudah stuck, merasa puas, cukup, tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu Karena waktunya. dunia terus berubah, dinamis. Kalau kita berhenti untuk melakukan perbaikan diri, siap-siap nanti kegiles gitu ya. Buktinya kan udah banyak. Banyak sekali ada Nokia, Kodak, banyak sekali. Oke, Sobat Juragan ya, ini harus benar-benar jadi catatan khusus pada podcast belajar bareng kali ini tentang prinsip Kaizen yang ini juga sudah diterapkan oleh Bang Fahmi sebagai owner dari Juragan Akikah. Dan inilah pertanyaan terakhir saya, makna sukses Bang Fahmi itu apa? Makna Sukses ya menurut Bang masuk surga, Pak. Fahmi. Oke, itu aja ya. Udah itu aja. Itu teman-teman semua. Berarti semua yang dilakukan intinya adalah untuk masuk surga. Itu luar biasa. Bang Fahmi, terima kasih banyak nih, luar Siap, biasa. terima kasih. Jadi saya tanpa terasa ya sudah beberapa menit kita ngobrol, sharing bareng di podcast belajar bareng, dan tadi banyak banget ya, banyak banget insight, kemudian pengalaman Bang Fahmi gitu dalam tentang bagaimana membangun bisnis. Kemudian tadi ada beberapa tips-tips ketika ingin belajar dari mana aja untuk menjadi pengusaha yang bisa bertumbuh. Dan tadi ada beberapa prinsip yang teman-teman bisa adaptasi atau teman-teman bisa praktekkan juga untuk membangun bisnisnya terus bertumbuh. Tadi salah satu adalah Kaizen. Jadi luar biasa podcast belajar bareng kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat Sobat Juragan, dan terima kasih Bang Fahmi. Semoga sukses selalu, sukses Juragan Akikahnya juga, sukses Aspakinnya juga, dan Sobat Juragan nantikan podcast belajar bareng selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Oke, good.